Hidup itu belajar, dan mendengar adalah salah satu cara tepat untuk belajar. Mendengar membuat kita cerdas dan pintar. Mendengar membuat kita lebih kompeten. Mendengar membuat kita lebih bijak. Mendengar membuat kita bisa memprediksi masa depan. Menjadi pendengar yang baik, kita lebih dihargai. Untuk itulah kami hadir. Radio adalah media paling akrab, dan mendengarkan radio adalah budaya masyarakat. Hiburan, pendidikan, dan informasi adalah menu utama, sehingga radio layak didengar kapanpun. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini. Saya ini lagi banyak masalah di kantor. Pendengar yang budiman, kembali bersama saya di Mereka. Cuma radio yang kasih kamu suara dengan informasi terupdate. Menurut data Share of Ear, radio menjadi media yang paling dipercaya dan banyak diakses untuk mencari informasi dan musik, sehingga menjadikan radio media yang sangat efektif sebagai sarana hiburan, informasi, dan promosi. Radio, satu suara, berjuta telinga. Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh? Yakin? Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh. Kamu bohong. Hah? Buktinya kamu melirik ke kanan. Emang? Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti? Kok kamu tahu sih sayang? Tahu lah, aku kan rajin dengerin radio. Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini. Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban. Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio. Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu. Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online. Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah. Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara, berjuta telinga. Yuk denger radio. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia. Dit, nih orang-orang kok ngomongin suara apaan sih? Suara hati kali, Syah. Itu Svara, S-V-A-R-A, bukan suara. Nah, apaan lagi tuh Svara? Nih ya, gue liatin deh ke lo sekalian. Di sini, lo bisa dengerin radio favorit lo, bisa live chat sama penyiarnya juga, terus sama pendengar yang lainnya juga. Seru tuh, terus. Terus, lo juga bisa dengerin podcast-podcast yang seru, juga bisa dengerin musik-musik favorit lo. Wah, pantesan orang-orang pada ngomongin Svara. Download juga ah. Download Svara sekarang juga di Play Store atau App Store. Kamu bisa dengerin radio, podcast, dan musik gratis. Svara, sebuah aplikasi karya anak bangsa, hadir untuk menyongsong transformasi industri media di Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh PRSSNI dan Svara bekerjasama dengan Menkominfo dan Baycraft. Pepe. Ada
sakit hati ini ku tak bisa lagi, ku tak mau lagi dicintai balik, tapi diingkari. Bro, angkat tangannya semuanya ya. Udah beli lium bunyi ngobrol janji, tukang cungkling mencintai, udah beli mengingkari, ada sakit hati ini. Cungkling yang beli, aku masih sangat mencintai. Jangan lagi beli, menyakiti hati dan ikat janji. Terima kasih bos. Goyang. Makelo-kelo beli saja liunan bunyi, cara bebekku aku ejeng ngomeng badidu. Bunyi ketemu bunyi ketemu ngobrol janji-janji, tapi belinya selalu saja mengingkari. Aku tak bisa hidup seperti ini, aku tak mau cinta di sini. Aku tak bisa hidup seperti ini, ngajak beli liunan bunyi. Nyanyi bareng ya. Ya, selamat malam para pendengar nongkrong bareng. Senang sekali kita bisa bersiaran lagi bersama teman-teman semua di acara radio nongkrong bareng minggu terakhir ya, minggu terakhir, Sabtu terakhir di bulan Juli ya, di bulan Juli. Ya, sebelum itu saya mau menyapa Kak Novi yang sedang nongkrong. Nongkrong di mana Kak Novi? Iya, saya habis antar orang itu terapi, iya. Terapi apa? Terapi kaki. Aku pressure ya. Aku pressure karena migrain deh, sering-sering sakit kepala sebelah. Terutama kalau udah tanggal tua. Sebelahnya lagi yang sakit. Sebelahnya lagi sakit. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom ya, salam jumpa teman-teman pendengar radio nongkrong bareng. Terima kasih untuk yang selalu setia dan sudah subscribe kita di YouTube serta follow kita di Facebook ya. Semoga semua nyaman, terhibur, sehat dan sukses. Asa milenial ya. Amin ya robbal alamin. Asa milenial yang jujur, setia dan pengertian ada di Hong Kong. Kak Novi Spiderman baik hati tidak sombong juga dan jujur. Dan kita ada tamu nih yang sudah terdengar suaranya. Saya sapa langsung saja malam ini seperti biasa Sabtu terakhir di tanggal 29 Juli ini ada ibunya dulu nih saya sapa Mbak Sari. Selamat malam. Assalamualaikum Mbak Sari. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Mbak Sari ini alhamdulillah baik. Mbak Sari ini ada bukan di Indonesia tapi di Taiwan ya, tepatnya di kota Kaohsiung. Nah, iya betul. Ya. Selanjutnya Pak Haji nih. Apa kabar Pak Haji? Pak Pangku Rudiono. Assalamualaikum Pak. Alhamdulillah baik Pak Sam, Mbak Sari, Pak Kanopi, semuanya baik. Alhamdulillah saya juga baru nongkrong bareng dengan RT di sebentar saya kan mau saya nongkrong bareng, semua nongkrong bareng. Mungkin yang dibicarakan beda-beda tapi nongkrongnya bareng. Mbak Sari tadi sebelum kita on air bilang lagi nongkrong di toko Indonesia, betul? Iya betul. Saya juga lagi nongkrong di toko Indonesia ini. Wah, mantap. Di Taiwan saat ini jam 10 kurang ya, betul? Iya. Iya betul. Jam 10 kurang seperempat. Toko tuh tutup jam berapa Mbak Sari di Kaohsiung toko Indonesia? Ada. Kalau yang bukanya dari pagi biasanya mungkin jam 10 jam 11. Tapi kalau ini
tempat saya nongkrong ini bukanya sih sore jam 5, jadi mungkin sampai jam 11, kadang-kadang sampai jam 12 gitu. Ya karena bukanya kan kita jam 5 sore. Yang dijual apa Mbak Sari di toko itu? Makanan Indonesia, tapi masak seperti bakso, nasi goreng, ayam pecel begitu. Kayak di Pecenongan ya. Iya, kalau di Jakarta. Makan begitu. Mangga 2 itu. Mangga 2. Banyak yang pengunjungnya atau bagaimana Mbak Sari? Suasana. Iya, di sini kan dari perkapalan Pak Irena Kak. Kita kan di pinggir pelabuhan, dekat pelabuhan. Orang yang kerja kapal itu, anak-anak kapal. Iya. Iya, pendengar Radio Nongkrong Bareng, demikian Mbak Sari itu berasal dari Banjarmasin, Kalimantan. Ya, tadi sebelum kita on air. Dan beliau sering tapi sempat terkendala ya. Ya, dan saya coba ke Pak Pangku dulu nih. Pak Pangku, bagaimana kabarnya nih selama sebulan kita nggak ketemu nih Pak Pangku? Ada kesibukan apa dengan teman-teman kita nih yang tipu-tipu atau Mas siapa itu yang terakhir ya, Mas Taufik juga selamat ya, Mas Dayat. Ya, Mas Dayat. Dan selamat malam Kak Novi dan semuanya, ada Kak Sam, ada Mbak Sari. Alhamdulillah hari ini kita baik, dan saya selalu komunikasi dengan teman-teman yang pernah nongkrong bareng dengan radio. Ya, ada Mas Santo, Mbak Anita, semuanya kita selalu silaturahmi, karena biar silaturahmi ini tidak terputus. Iya, itu penting itu Pak. Iya kan. Nah, dan kebetulan setelah ini nongkrong bareng, kelihatannya teman-teman juga mulai terbuka untuk kapan Pokoknya saya mungkin bulan gitu. Ya, nanti saya satu-satu bertahap. Siap. Mungkin kalau bisa, mungkin nanti saya izin dulu dengan Kak Novi, Kak Sam, mungkin sekali naik mungkin bisa 3 atau 4 orang biar nggak lama gitu. Ini apa? Kayaknya ada yang siapa ini yang kurang bagus? Sinyalnya kurang jernih ya. Iya. Kasarnya. Iya. Oke. Apa punya saya mungkin di Taiwan yang kurang bagus? Bisa juga karena dekat pantai kali. Nah, Mbak Sari, setelah ada Pak Pangku, ini pernah kenal atau bagaimana Mbak Sari ceritanya dengan Pak Pangku? Pak Pangku itu waktu beliau bertugas di Taiwan dulu. Kita sering jumpa juga karena kan ada pekerja itu Pak Pangku kan sebagai itu ya di sebagai kamar dagang. Ya, kita sering jumpa dulu itu waktu beliau bertugas di sini. Tapi alhamdulillah sampai sekarang alhamdulillah kita silaturahminya masih jalan. Iya, itu penting ya. Iya, padahal kita sudah 10 tahun, 15 tahun mungkin sudah beliau pulang ke Indonesia, tapi kita masih komunikasi alhamdulillah setiap hari. Setiap hari malah saya sama Pak Pangku. Bapak Pak Pangku ini emang hebat, ya nggak? Dari dulu juga saya waktu ketemu beliau di Taiwan juga, wah hebat sekali, ya nggak? Kesana kesini. Betul sekali. Itu jaringannya saya salut, ya. Artinya networkingnya, channelnya, sahabatnya, komunitasnya bisa dirawat oleh Pak Alhamdulillah. Iya, Alhamdulillah. Ya. Dan Mbak Sari udah berapa lama nih ngomong-ngomong di Taiwan? Kayaknya baru ya, baru berapa bulan atau sudah? Baru 28 tahun.
Baru 28 tahun. 28 tahun. Mbak Sari Ya, sebenarnya betul. bekerja atau berumah tangga atau bagaimana Mbak Sari di Taiwan? Di Taiwan sebenarnya sebelum ke Taiwan itu dulu ceritanya ketemu suami saya di Indonesia. Saya dulu di Indonesia, saya kerja di perusahaan asing. Nah, ketemu sama suami saya. Itu ceritanya. Di Indonesia, ketemu di Indonesia, jatuh cinta. Begitu. Ya. Karena suami saya, karena suami saya itu kerjanya dulu di kimia, di lem ya. Jadi saya dulu kerjanya di plywood, di bagian quality control. Jadi itu lemnya itu mungkin jadi lengket itu Nyangkut. Bapakku kalau sekarang Kasem ya, bapakku itu yang sedang populer namanya lem Korea. Ya, jadi kalau itu kalau dia udah lengket nggak mungkin bisa lepas lagi, ya. Antara kayu kalau ini lengketnya dulu kena ketupat, sebetulnya lengketnya kena ketupat. Jadi Mas Hari, memang kalau kita tahu Kalimantan luas dengan produk-produk plywood, ya betul, triplex, furniture, ya, dan itu membutuhkan hutannya masih bagus-bagus tuh Kalimantan ya. Iya dulu Pak, Kak, sekarang mah sudah enggak lagi. Oh, maksudnya bagaimana Mbak sekarang ini? Sekarang sudah kebanyakan ditebang kan, nggak ada lagi. Jadi sekarang juga produksinya juga nggak begitu banyak gitu. Iya. Tapi IKN ibu kota negara kita itu IKN kan ibu kota negara ya singkatan itu. Iya. Nusantara ya. Nusantara apa negara? Ibu kota Nusantara. Pokoknya negara apa ya? Lupa saya juga. Sepertinya begitu nanti. Iya, kondisi alamnya juga masih bisa. Banjarmasin masuknya Kalimantan Timur ya, Mbak? Selatan. Kalimantan Selatan. Oke. Banjarmasin Kalimantan Selatan. Jadi lebih langsung ke pantai, ke Pulau Jawa tuh paling selatan ya Mbak ya, dibanding ke Kalimantan Tengah atau Kalimantan Barat. Betul. Ya? Iya betul. Secara geografis. Secara geografis. Ya. Lalu ketemu suami, kena lengket. Berapa tahun lalu Mbak? Oh itu udah tahun kita kenal itu tahun berapa ya? Tahun 87-nya. Waduh. 87, terus di 87 juga kita menikah itu. Wah. Ini contoh yang bagus nih, sampai sekarang ya Mbak. Alhamdulillah sampai sekarang. Ada yang nikah tahun 2007, tahun 2008 bubar Mbak. Terus berangkat ke Hongkong. Kanovi enggak, dia lupa dia lupa. Lemnya lem Taiwan. Bukan lem Indonesia. Iya. Kalau lem Indonesia kena air, lepas. Hancur ya, lepas lah. Lem Indonesia kalau kena hujan ya, apalagi di seberangnya ada janda jualan triplex. Hancur ya, tambah hancur itu ya. Itu langsung lupa, lepas itu. Iya. Yang parah lemnya kemana-mana. Apa aja jadi lengket ya bangku ya. Mbak Sari, resepnya apa Mbak dari tahun 87 merawat pernikahan? Mungkin nggak terlalu private tapi yang umum. Iya. Ya kita saling percaya, komunikasi ya. Mbak Sari, karena teman-teman kita
ya nggak? Banyak yang jomblo-jomblo, ya. Ini pendengar kita dari beberapa, ya selamat malam semua yang sudah berkomentar, kasih atensi melalui Facebook ya. Ada Mbak Esti, halo selamat malam, Mbak Zoklo Wele, terus siapa lagi semua lah ya. Wika Ana Hidayat. Yang di atas Mbak Suci Arfendi. Ya, nanti kita Mbak Suci siap-siap, kita juga akan ngobrol ya mengenai pempeknya Palembang. Indonesia ini luas ya, Kalimantan, Palembang. Kalau kita bicara Pulau Jawa aja. Sumatera, Jawa, iya betul. Iya, teman-teman kita butuh nasihat. Resep. Apa Mbak Sari? Ya. Resepnya. Resep cinta. Resepnya saya kira cuma itu ya, cuma kita saling percaya, komunikasi gitu. Kalau ada permasalahan kita selesaikan dengan baik, jangan pakai emosi, begitu saja lah. Saya pikir begitu kalau saya ya. Mbak Sari, boleh saya tanya nggak? Selisih umur apakah menjadi faktor Anda bisa melekat? Saya pikir tidak juga. Karena apa? Ada juga teman saya yang hampir sama seperti saya, buktinya mereka juga pisah. Padahal dia juga usianya juga hampir sama saya lah, beda suaminya 12 tahun. Kalau dia mungkin sekitar 10 tahun lah sama suaminya beda. Kalau saya sama suami saya 12 tahun lah. 12 tahun. Dulu juga sama-sama ya, beda 12 tahun saya. Dulu kenapa? Mbak Sari, putra-putrinya sudah berapa sekarang, Mbak Sari? Saya cuma punya satu putri. Iya. Oh, cewek? Cewek, putri. Iya. Ada di Indonesia, Mbak? Sekarang enggak. Sekarang di Taiwan. Oke. Lahirnya di mana? Lahirnya di Indonesia. Karena kan dulu saya nikah di Indonesia, terus suami saya di Indonesia kerja juga, jadi kita dulu lahir di Indonesia ya, cuma ke Taiwannya itu dulu waktu bolak-balik sebelum mau sekolah itu kita bolak-balik aja 3 bulan sekali kita ke Taiwan. Di Taiwan selama 2 minggu kita balik lagi ke Indo. 3 bulan kita lagi di Taiwan 2 minggu gitu, kita balik lagi ke Indo, begitu selama anak saya masih belum sekolah TK, itu masih kecil, begitu dulu. Nah, ketika ketika menetapnya itu tahun 96, setelah anak saya mau sekolah TK, jadi saya mantapkan diri saya tinggal di Taiwan itu, anak saya mau sekolah. Di Taiwan terus. Iya, betul. Boleh saya tahu penduduknya apa jadinya? Warga negaranya, Mbak? Saya masih saya ya. Iya, masih Indonesia lah, Pak. Anaknya? Anak saya kan ikut bapak ya, kalau orang Indo kan ikut bapak. Iya betul. Iya, ikut orang Indonesia dulu kan ikut bapak. Iya, Mbak Sari, ini tema kita Papangku ya, sesuai dengan tema kita cinta tanah air. Nah, kita ini orang-orang yang pernah berada, kalau saya dan Papangku pernah berada di perantauan ya. Justru dari jauh itu ibarat kita melihat gunung ya. Begitu bagusnya kalau gunung dari jauh, tapi begitu pulang ya, namanya gunung kalau kita daki, kita naik itu kan ada jalan beruntusan, betul ya. Nah, jadi nasionalisme, patriotisme kita itu muncul ketika berada di sana ya. Kalau saya pribadi itu, jadi ketika berada di beberapa tempat di luar negeri. Nah, masuk di bulan Agustus, bentar lagi ya, nggak lama lagi nih, 17-an udah mulai balap karung dan lain. Iya, betul.
Nah, upacara-upacara itu sedikit mengenai sejarah dari apa namanya perlombaan. Kenapa sih harus lomba melulu? Saya udah umur 70 tahun, dari dulu kita cuma bisa manjat pinang misalnya. Iya, Oh, narik nama karung, dulu. ya narik tambangnya. Jadi menurut sejarawan Pak Rizal mengatakan tradisi muncul karena antusiasme. Iya. Masyarakat kita yang pada tahun 45 itu mau merdeka, Bung Karno ya salah satu orang yang paling bersemangat nih, paling bersemangat dengan lomba. Makanya lomba itu dijadikan sebuah tradisi. Iya, Dipertahankan sampai dipertahankannya. Iya. Iya, dilestarikan. Ada satu quote dari mendiang Presiden Amerika John F. Kennedy mengatakan, jangan tanyakan apa yang negara berikan padamu, tanyakan apa yang kamu bisa berikan pada countrymu, pada negaramu. Apa makna ini bagi Mbak Sari? Kalau kata bijak ini mengatakan jangan tanyakan apa yang negara dan bangsa bisa memberikan kepada kita, tapi apa yang sudah kita berikan kepada bangsa dan negara. Sampai situ mungkin Mbak Sari bisa sedikit punya gambaran, Mbak, pertanyaan saya karena di rantau. Ya, apa ya? Apa jangan bertanya apa yang negara berikan kepada kita, tapi apa yang bisa kita berikan kepada negara gitu ya. Iya, bisa duit, bisa devisa ya. Kalau TNI itu kirim duitnya triliunan. Ya mungkin juga ya, karena saya juga hampir tiap tahun pulang dan juga saya masih punya saudara, punya keluarga, semua masih di sana semua. Ya setidaknya mungkin lewat mereka lah, mungkin saya bisa itu ya, lewat mereka, lewat keluarga, lewat ibu, lewat saudara-saudara begitu, lewat teman begitu, mungkin itulah mungkin yang bisa saya lakukan, mungkin karena saya di sini, karena saya mencintai Indonesia, mungkin begitu. Iya, pendengar radio nongkrong bareng, ini salah satu statement yang menarik ya, bagus dari Mbak Sari mengatakan bahwa kalau ada saudara-saudara, kita kan secara fisik berada di luar negeri ya, Mbak ya. Betul. Tapi saat kita pulang atau kita berjauhan, kita bisa juga terasa lebih dekat waktu jauh. Betul, malah lebih dekat, betul. Karena merasa seperti itu, Mbak, punya kepada ibu atau kepada bapak. Dan bagaimana Mbak Sari mengimplementasikan perasaan itu kepada lewat HP atau karena sekarang ini kan komunikasi bagus sekali ya, gampang dan mudah, bisa video call, bisa telepon. Saya sama ibu sama mama saya tuh tiap hari saya video call sama mama itu. Saya tanya bagaimana, pokoknya setiap hari, setiap pagi sama mau tidur malam biasanya saya telepon mama saya itu. Ya itu dah, karena apa ya? Karena ada komunikasi pakai telepon ini begitu mudahnya. Jadi sekarang lebih gampang. Tidak seperti yang dulu-dulu kita lewat telepon sudah juga susah. SMS. Itu SMS juga kalau punya HP-nya Pak. Itu. Tapi sekarang alhamdulillah di mana-mana semua orang sudah punya kan. Jadi kita komunikasi mudah sekali, gampang. Iya Mbak Sari, bersyukur masih punya orang tua yang benar ada nongkrong bareng. Iya. Karena saya terenyuh kalau bicara mengenai hal-hal tersebut, di mana orang tua udah nggak ada seperti itu. Iya. Tapi kebetulan ada di Indonesia, ya. Jadi rasa kebangsaan nasionalisme berkaitan dengan konteks yang tadi itu yang kita singgung,
nggak jauh-jauh amat gitu ya. Artinya kalau mau ketemu saudara kita tinggal telepon kalau dia punya waktu. Telepon, betul. Masalah kan waktu ya. Kadang-kadang orang juga nggak punya waktu, dia kerja atau apa. Iya, biasanya saya kalau sama saudara atau sama teman, saya biasanya selalu WA ya, WhatsApp itu pagi itu biasanya saya tuh tanya papangku tuh biasanya. Kalau pagi itu saya selalu mengucapkan seluruh saudara saya, semua teman saya biasanya tiap pagi itu saya bilang selamat pagi itu setiap hari itu tanya papangku itu. Papangku, apa pentingnya kita mengucapkan atau memberikan silaturahim dalam bentuk teknologi WhatsApp lah yang bisa kita lakukan ya kalau dalam jarak jauh. Papangku mungkin bisa menyampaikan sesuatu, Pak. Yang pertama, keberadaan kita itu masih ada. Yang pertama, keberadaan kita itu masih ada. Kalau mungkin WhatsApp-nya mungkin karena HP-nya rusak atau kondisi orang yang bersangkutan sedang sakit atau yang lain. Jadi pertanyaan nggak begitu banyak. Jadi yang pertama keberadaan kita masih ada, yang kedua silaturahmi dan memberikan semangat. Mari kita bangun pagi-pagi langsung bangun gitu. Seolah-olah kita dibangunkan untuk beraktivitas gitu. Ya, jadi motivasi ya. Karena motivasi betul. Iya, kita ini terlalu tergantung juga sama teknologi, repot ya. Benar. Jadi begini, Mbak Sari ngetik, padahal di sebelah ada suami. Ya, kadang-kadang yang kita lebih dekat secara fisik terasa jauh. Mudah-mudahan nggak begitu. Tapi yang di WhatsApp kayaknya akrab banget ya. Jadi itu salah satu yang dikatakan papangku benar banget, keberadaan itu masih ada ya. Yang repot kan udah nggak ada kesempatan gitu. Iya, betul. Iya Mbak Sari, apalagi yang berkaitan dengan kebangsaan Mbak, artinya punya komunitas teman-teman bangsa Indonesia yang orang Indonesia maksud saya yang bikin kegiatan kebayaan atau apalah masak-masakan soto kuliner. Iya biasanya di sini tuh ya begitu, apalagi kalau 17-an pas hari 17-an tuh itu kita teman-teman di sini tuh selalu bikin acara begitu. Jadi soal makanan masakan itu iya betul, yang dari Jawa, dari Padang, dari Palembang, dari mana, cuma saya aja biasanya yang bikin soto dari Banjarmasin susah, karena kalau soto Banjar itu bumbunya harus benar-benar lengkap gitu. Kalau sudah kurang satu dua bahannya kurang, itu rasanya sudah lain. Betul. Langsung. Kebetulan saya mungkin Agustus disuruh diundang ke IKN nih. Ya enggak? Di mana itu? Iya. Di Pontianak ya. Banjarmasin ya? Banjarmasin ya? Pekanbaru apa? Ika. Bukan. Pekanbaru Sumatera. Kasih tahu Pak Bangku. Kamu bilang Pekanbaru ada di Kalimantan. Enggak. Jadi itu saya agak lupa sedikit, tapi di Kalimantan itu ada di kabupaten apa yang untuk IKN itu kan persisnya. Jadi mungkin Pak Sam akan datang di situ. Oh, mungkin itu di daerah itu, mungkinlah di daerah mana Kandangan Brabainya itu, mungkin itu di daerah yang itu. sedang dibangun IKN. Karena semua yang betul. itu di diaspora itu kalau bisa pulang dulu ke tanah air untuk melihat IKN, terus nanti sumbangsihnya apa untuk ibu kota itu. Ah, betul Pak. Ini diaspora yang ada kebetulan. Ya, betul. Diaspora. Tolong teman-teman kasih tahu ya KSM ya, kira-kira berada di mana. IKN itu singkatan dari Ibu Kota Negara Baru, yaitu Nusantara. Ya, saya tahu di sini. Saya tahu, cuman teman-teman mungkin bisa kasih tahu KSM. Ya, bukan di Pekanbaru. Pekanbaru adanya di Pulau Sumatera. Itu termasuk apa saya namanya lupa itu. Kemarin habis baca itu. Di Kalimantan apa? Di Kalimantan Timur apa Kalimantan Barat ya? Kalimantan Timur. Oh, Kalimantan Timur ya, saya sedikit lupa. Di Kalimantan Timur ya. Kalau Mbak ini kan di Kalimantan Selatan. Iya betul, saya di Kalimantan Selatan.
Oh, coba cerita Kak Sam, apa rencananya mau ke IKN? Ngapain gitu? Diajak untuk meninjau IKN, perkembangannya mau dilihat ya perkembangannya bagaimana segala macam. Wah mantap. Saya lagi pikir-pikir nih, nggak tahu mau pergi apa enggak ya enggak. Kalau gitu, kalau ada soto pasti ikut, ya enggak? Itu harus, kalau begitu harus mampir ke Banjarmasinnya dulu itu. Oh, ke Banjarmasin dulu ya. Ya, jadi sebelum terbang balik ke Jakarta makan soto dulu di Banjarmasinnya. Iya. Biar lihat IKN-nya jelas. Enggak buram ya. Iya, kalau perut kosong kan ngelihatnya bayang-bayang. Iya. Buram. Mbak Sari, ini pertanyaan standar saya dengan Pak Pangku ya. Pernah ketemu di Kaohsiung atau di mana di Taiwan, Mbak? Sama Pak Pangku. Iya. Oh, dulu itu beliau sering ke Kaohsiung. Saya juga kadang-kadang sering ke pernah juga ke Taipei gitu, cari Pak Pangku juga, cari beliau karena kadang-kadang ada hubungan kita, ada kerjaan, ada acara, biasanya gitu anak-anak teman-teman di sini biasanya saya selalu berkomunikasi sama Pak Pangku. Jadi kita juga alhamdulillah juga sering juga lah beberapa itu ketemu sama beliau dulu itu. Bahkan beliau itu dulu juga pernah sampai pernah menyediakan komputer karena dulu saya buka restoran di Taiwan itu, dulu saya pernah buka restoran. Jadi di restoran saya di lantai 2 tuh ada tempat kosong. Nah di situ dulu Pak Pangku ada beberapa komputer, beberapa itu unit komputer dulu beliau menyediakan juga dulu itu untuk anak-anak belajar komputer dulu itu. Oh. Waduh. Ya, bagus sekali itu Pak Pangku itu dulu itu. Kesannya Mbak Sari terhadap Pak Pangku seorang sosok yang bagaimana, Mbak? Kebapaan, penuh perhatian terhadap warga negara kita. Betul. Dia itu ya sepertinya dekat ya, kita itu nyaman begitu sama beliau, itu tidak begitu segan karena beliau itu open orangnya, terbuka, jadi senang, enggak sepertinya kita agak gimana kan kadang-kadang kan kita mau ketemu seseorang yang agak insecure, agak sedikit segan atau gimana ya, tapi beliau itu tidak begitu. Iya. Beliau itu tidak begitu. Mbak Sari, formal. Ini mungkin teman-teman juga pengen tahu ya, Mbak Sari di Taiwan itu ngapain? Ya, saya di Taiwan itu saya ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Suami? Betul. Masih kerja suami atau pensiun? Enggak, suami saya baru sekitar 3 tahun ini ya, baru pensiun. Itu COVID kemarin ya, waktu COVID itu. Iya, lagi pula sudah waktunya juga lah beliau istirahat lah. Iya. Jadi penghasilan hari-hari jadinya ibu rumah tangga atau bagaimana? Apakah sedang berusaha? Saya tidak ada usaha sih sebenarnya ya, tapi tapi suami saya di sini sekarang di Taiwan juga ada kerja juga. Ada kerja juga, tapi ya alhamdulillah lah kita dulu punya penghasilan, jadi kita juga bisa ada nabung untuk masa tua kan, jadi kita sekarang tinggal menikmatinya saja, tinggal istirahat, nggak begitu karena kita sudah usia juga sudah hampir kepala 6. Jadi kita nikmati saja. Alhamdulillah lah, rezeki itu ada saja. Alhamdulillah ya. Betul. Yang penting kita bersyukur ya. Amin. Kita syukuri ya betul, syukuri apa yang ada. Kalau kita selalu bersyukur, insya Allah. Ini gini, saya selalu begini ya. Saya selalu berpikir
tinggal di negara orang, ya istilahnya tuh sangat sengsara. Karena kenapa? Cost of living. Jadi istilahnya apa tuh bahasa Indonesia? Biaya hidup tinggi. Biaya hidup tinggi dibandingkan di Indonesia. Di Indonesia, betul. Ya, ada kemungkinan nggak? Saya ada teman-teman juga yang istilahnya punya suami orang Hong Kong. Akhirnya mereka susah cari kerjaan di Hong Kong atau bagaimana. Akhirnya mereka bawa uang pulang ke Indonesia menjadi bos investasi. Apakah ada rencana ke situ? Saya ya. Ya. Iya. Kalau saya mungkin enggak lah ya. Saya pikir di Indonesia sama di sini, karena anak saya di sini ya, mungkin saya masih mau tetap di sini sepertinya. Sepertinya masih tetap di sini saya. Untuk saat ini ya, untuk saat ini. Iya. Masalah pilihan kan, Sen? Iya. Mungkin Kak Sam sama Pak Sam, mungkin saya nambahin informasinya Mbak Sari. Ini Mbak Sari bagi saya waktu di sana dan sampai saat ini dia termasuk ibunya anak-anak untuk wilayah Kaohsiung. Jadi tempat pengaduan anak-anak kalau masalah, dan dulu dia pernah buka restoran lah. Jadi tempat kita nongkrong bareng itu dulu restorannya Mbak Sari. Karena saya beberapa kali di restoran itu dan peminatnya juga banyak, dan Mbak Sari menurut saya ini keibuannya luar biasa kan, dia ngomong anak-anak yang baru datang ke Taiwan segala macam gitu loh. Jadi membimbing agar sukses di sana ya harus begini seperti rumah tangganya Mbak Sari kan sukses gitu loh. Jadi dia betul-betul bisa membina anak itu. Iya. Iya Mbak Sari. Papangku itu. Iya, itu pendapat Papangku yang tadinya saya baru mau menanyakan bagaimana di mata Papangku sosok Mbak Sari. Mbak Sari biasanya masalah apa yang anak-anak curhat ke tempat makannya Mbak Sari dulu? Ya dulu itu kadang-kadang kan ada saja, dulu itu tidak boleh keluar atau tidak ada istirahat begitu, tidak ada liburnya, atau gajinya agak seperti apa dulu, tapi sekarang sudah enggak lagi, alhamdulillah. Sekarang sudah biasanya 2 minggu sekali sudah libur, 1 bulan sekali libur, terus sebelum masalah gaji apa segala juga alhamdulillah sekarang sudah jarang, sekarang yang ada permasalahan begitu lagi sudah tidak ada lagi sepertinya. Ya, jadi sekarang kalau kita nongkrong di toko Indo, makanya saya suka nongkrong di sini karena teman-teman itu juga banyak di sini. Kadang-kadang cuma saya ada nanya bagaimana kabarnya, atau ada salah satu teman sakit, atau ada masalah biasa begitu saja. Makanya saya suka nongkrong di toko Indo ini. Selama 28 tahun berarti 28 kali 17 Agustusan ya, kurang lebih ya Mbak ya? Iya, kurang lebih begitu. Iya, tapi kan dari dulunya belum begitu. Waktu pertama saya ke sini kan orang Indonesia nggak begitu banyak. Jadi 17-an dulu tuh juga masih belum ada. Ngapain aja biasanya kalau setelah banyak? Ya, kalau setelah banyak kan kita biasanya teman-teman mengadakan acara, ada acara upacara, habis upacara tuh biasanya narik tambang, karung itu loh, ada acara begitu biasanya untuk hari 17-annya. Iya, biasanya tidak di hari 17-nya kadang-kadang, karena di hari 17-nya itu biasanya hari biasa, terus kita ngambilnya tuh di hari Minggunya. Di hari Minggunya untuk mereka libur kan, jadi di hari Minggunya baru kita mengadakan, biasanya begitu. Iya, sedikit kalau di Hong Kong itu tahun lalu ya sempat ada paskibra ya, pasukan pengibar bendera pusaka. Iya. Itu yang mengadakan diseleksinya oleh
KJRI. Kebetulan di Taiwan Pak Pangku nggak ada KJRI ya di sana ya. Iya, di sini hanya kamar dagang ya. Kamar Dagang Indonesia ya. Jadi kegiatan-kegiatan ini belum terorganisir oleh KDI tersebut, tapi ada juga perlombaan-perlombaan yang dilakukan oleh Rame ya, di Hong Kong rame ya, banyak juga. Banyak. Karena saya beberapa kali ke Hong Kong itu sebenarnya, jadi saya memang tahu itu dulu. Saya pernah ingin tahu, aduh di Hong Kong kan banyak orang Indonesia, di mana tempat mereka nongkrong apa. Saya pernah ke sana, kalau saya pernah 2-3 kali ke sana dulu. Jadi benar-benar apa ya, ketemu makanan-makanan tradisional Indonesianya juga gitu. Benar itu di Hong Kong itu malah lebih itu daripada di sini. Lebih apa, karena mungkin bahan bakunya atau segala macamnya lebih enak, karena saya makan makanan tradisional yang orang dari Jawa seperti apa tuh, singkong diparut sama kelapa segala macam itu dulu saya dapat makan itu di situ dulu itu. Iya. Getuk. Kalau di sini kan kebanyakan kita pakai kelapa kering. Kelapa yang kering, kelapa yang sudah instan itu, kelapanya yang udah keringan itu kan dibikin kelepon, dibikin apa kan dari kelapanya begitu. Tapi saya di Hong Kong kemarin itu kelapanya fresh, baru diparut bener-bener fresh itu. Mbak Sari, saya mau nanya, suaminya suka masakan Indonesia nggak? Suami saya enggak. Oh, kenapa? Belum biasa. Masa udah kerja di Indonesia nggak suka makan Indonesia? Iya, karena waktu di Indonesia juga saya masaknya itu masakan Chinese juga. Pentang. Masakan Chinese juga, jadi enggak itu. Jadi beliau enggak suka, enggak begitu suka, tapi rendang bisa makan, tapi enggak begitu juga. Medok. Suami saya tuh makannya makanan sehat pagi, jadi gitu ya, makannya tidak berbumbu gitu, jadi memang biasa makan begitu. Oh, Kak Novi, makanan harus ikutin ya nggak, jangan makan padang ya nggak, nasi padang ya nggak. Saya hampir beberapa hari selalu nggak bisa lepas dari nasi padang. Cuman kejadian kemarin itu sampai harus berobat ke akupresur gara-gara gigit lengkoas. Saya kemut, kok keras amat ini dagingnya. Ternyata bukan daging itu. Laos mungkin. Laos itu. Di Taiwan ada perbedaan lengkoas sama laos, sama kunyit, sama jahe ada semua ya. Ada Mbak Sari, ada lengkuas, ada jahe, ada kunyit, ada di sini juga ada. Ya. Populasi kita banyak nggak di Taiwan? Oh, banyak di Taiwan. Kerja banyak ya. Ya, apalagi sekarang kan anak-anak mahasiswa sekarang tambah banyak. Mahasiswa sekarang banyak juga di sini banyak. Di Taiwan ini sekarang banyak juga mahasiswa. Lebih bebas sih. Ya, banyak sekali mahasiswa sekarang. Lebih bebas. Mereka boleh kerja nggak? Ada yang goreng kue tiaw tuh di belakang tuh. Ya, biasanya mereka kalau mau biasanya hari-hari libur ada juga lah, karena waktu saya buka itu dulu anak-anak mahasiswa itu sering nongkrong juga itu di warung-warung di tempat saya tuh suka nongkrong juga itu dulu itu. Mbak Sari Mbak Sari lagi di restoran ya? Iya. Itu di belakang ada yang goreng pisang. Bukan goreng pisang ini. Nasi kan? Iya, betul goreng nasi betul. Tolong bilang jangan pedas-pedas ya. Jangan pedas-pedas. Garamnya dikit ya. Ayamnya suwir-suwir agak banyak.
Micin boleh, kecapnya dikit, ya. Oh, kecapnya jangan banyak ya. Nggak usah pakai udang, alergi saya. Iya, makan udang alergi ya. Jadi ya, kalau udang laut alergi, kalau udang darat enggak. Saya kalau ayam kampung nggak alergi, Pak Panggung. Oh, kalau ayam negeri alergi ya? Kadang-kadang tergantung hari apa itu ya. Kalau siang itu saya nggak alergi, Bu Mbak Sari. Dia. Oh, jadi dulu tempat curhat Mbak Sari nih, pendengar radio nongkrong bareng ya. Pendengar radio nongkrong bareng kita nih Mbak Sari, sejuta umat di Hong Kong, di Belgia, di Taiwan, Korea, di Singapura, Malaysia, di Magetan, Banjarmasin ke Lampung, di Jawa. Jadi apa sih namanya, mereka juga senang dengan kuliner, bahkan ya saya mau mengatakan jam sekian nih, jam 10:25 nih masih ada teman-teman kita yang lagi sibuk masih. Ya, biasanya kalau di hari biasa tuh entah kenapa majikan kalau makan malam itu di Hong Kong malam itu doyan banyak bener makan gitu ya. Jadi si pembantunya mau nggak mau nyucinya sampai larut malam gitu ya. Karena kan banyak PMI ya, pekerja migran Indonesia, dalam pengertian mereka ya masak, cuci piring, apalagi malam minggu suka ada tamu, ya. Tapi menyempatkan diri untuk dengerin Mbak Sari, dengerin Pak Bangku, dengerin saya. Oh, terima kasih Bang. Itu ditunggu gitu, karena kita memberikan cinta tanah air, cinta Tuhan, cinta peradaban, gitu ya. Cinta sesama ya, amin. Iya, itu dia. Iya, Mbak Sari sampai jam berapa nanti di tempat ini? Sekarang sudah 10:30. Iya, biasanya saya sampai jam 11. Oke. Ya. Jauh rumah tinggalnya dari situ? Dari sini ke sana, ya, karena lampu merah mungkin ya hampir 1 jam lah. lampu merah kayak di ini Kasem, kayak di Mangga Besar. Iya kan, lampu merahnya banyak, jadi hampir 1 jam lah baru sampai rumah. Iya. Kalau rindu kampung ya, ada homesick namanya. Kalau kita keluar negeri, pernah mengalami Pak Pangku mungkin dulu ketika di Taiwan, mungkin sebelum Mbak Sari ya, itu atau keluarga yang mengobati atau bagaimana Pak Pangku? Kalau saya di Taiwan kebetulan saya nggak begitu rindu karena banyak orang Indonesia yang pertama, dan banyak budaya yang dibawakan oleh teman-teman khususnya TKI dan juga mahasiswa mengenai Indonesia, entah tarian, entah reog, entah jaranan, semua itu menginginkan kembali ke tanah air. Jadi bayangan Indonesia tetap ada, tapi sudah terwakilin di negara penempatan gitulah. Betul. Beda waktu saya di Cina Daratan di Kunming itu, saya rindu sekali saat dengerin radio itu lagu, seingat saya lagu Tanah Air itu, saya betul-betul keluar air mata. Rasanya betul-betul jauh, karena kebetulan saya kan sendiri di sana gitu loh. Yang lainnya teman-teman kan memang asli orang Chinese, orang Cina Daratan, Tiongkok itu. Saya dulu di Kunming kan hampir setahun. Ngapain Pak Bangku dalam rangka? Dulu saya menata taman, waktu itu pembukaan kota Kunming. Jadi dia menjadi provinsi baru, terus semua negara itu diundang untuk bikin taman di sana. Dan kebetulan saya yang salah satu pembuat tamannya, perwakilan Indonesia, dan juga membuat miniatur Borobudur di sana. Wah, keren. Wow. Jadi kalau di Taiwan banyak kebudayaan seperti di Hong Kong saat ini itu luar biasa.
jaranan udah lumping yang makan beling ada, mau apa ya kan ada semua. Betul. Yang sifatnya kebudayaan kita, tradisi kita, jadi tidak membuat orang jadi rindu, kangen sama kampung halaman, sama desa. Betul. Kalau Mbak Sari, bagaimana Mbak mengatasi rasa homesick ini? Atau pernah melihat kegiatan-kegiatan Mbak? Iya, seperti kurang lebih lah seperti papangku, karena di sini untuk makanannya juga setiap hari saya makanan Indonesia, untuk ketemu teman-teman Indonesianya banyak juga, hampir setiap hari kita berkomunikasi, tiap hari kita bergaul, ngumpul di sini. Jadi memang nggak begitu terasa kita rindunya itu tidak begitu nggak begitu terasa begitu. Karena di sini kita bisa ngumpul bareng sama mereka, bisa cerita, bisa ngobrol, bisa karaokean sambil makan, sambil apa begitu. Jadi untuk kerinduan tuh nggak begitu itu, karena mungkin tidak secara langsung terobati dengan kehadiran teman-teman itu mungkin. Iya, biasanya begitu. Iya, betul. Jadi nggak begitu itu. Kangennya nggak begitu. Aduh, kangen banget atau gimana tuh, nggak begitu. Iya. Apalagi keluarga di sana juga ya. Iya, betul. Apalagi anak saya juga sekarang sudah kembali juga ke Taiwan juga, sekarang sudah ngumpul kita sekarang. Umur berapa boleh tahu anaknya? Ya? Putrinya umur berapa, Mbak? Putri saya umur 30. 30. 30 udah besar ya? Ya, 30. Putrinya umur berapa, Mbak? Udah mau merit, insya Allah nanti tanggal 13 bulan depan. Putri saya umur Mbak Sari mau menghabiskan masa tuanya di mana? Tapi sebelum dijawab Mbak ya, di jam 10:31 nih, saya mau sapa beberapa sahabat kita yang terus setia di Hong Kong dan di beberapa negara lain lah ya. Dan di Indonesia juga ada ya, seperti Mbak Aning, Mbak Wika, Aning keripik tempe Ardani, produknya ada di Kota Malang. Nanti kita akan ngobrol ya, itu udah janjian dengan Mbak Aning, juga dengan Wina Karni yang juga punya produk Indonesia Wedang ya. Selamat malam untuk Mbak Heni Namiku, Mbak Nancy Caem, apa kabar? Lina Wong Etan juga selamat malam, Mbak Ayu, Mbak Elisa di Saikung, Mbak Kasiroh, Ike Oktaviani, Tensi Arsita, Mbak Yutira, Esti Rahayu, terima kasih terus gabung di Facebook kita, Mbak Regita Wirawan ya, terus giat dengan aktivitasnya ya, merias. Mbak Astiananta, Fresia Yani, selamat malam. Mbak Eli Sukiyaki, Mbak Ayu Rahayu dari Peduli Sehat ya. Mbak Sunci Narvendi ini kapan nih saya bisa menyicipi kasen ya, paling enggak diwakili itu pempeknya. Kita ngobrol juga dengan Mbak Sunci nanti, kita undang. Mbak Ria Tandayu, selamat malam, ada di Indonesia. Mbak Puji Rahmawati suka ikut dengerin kita di YouTube, maksud saya. Kita juga ada di YouTube Rabu malam ya. Mbak Sriati di Meifu, anaknya juga sedang berkunjung kalau nggak salah ke Hong Kong, cuma 4 hari. Mbak Sriati ini janda, ditinggal meninggal suaminya dan punya anak juga sudah dewasa lah ya. Oke. Kemudian Mbak Gosong Jomblowati, Imut Lasti, Cerewet di Belgia, yang di Eropa ada di England, di Inggris ada Mbak Rina atau siapa, Mbak Wida ada di Belgia ya, Mbak Alfi ada sudah pulang di Indonesia, Mbak Dian di Temanggung, Mbak Tini yang ada di Wonosobo, ini Mbak Tini Pisa, kapan kita ngobrol nih ya, yang ada di Temanggung sana. Wah itu kota adem itu kalau kata orang, saya sih belum. Iya betul, kota adem. Temanggung Wonosobo dingin. Kenapa? Apa dekat gunung atau bagaimana? Ya itu di kaki Gunung Sindoro Sumbing itu.
Waduh. Jadi itu dulu tempat-tempatnya orang Belanda punya rumah di situ karena udaranya hampir sama dengan Eropa waktu dulu. Oh, iya di situ kan ada bangunan tua yang pintu 1000 itu ya Pak? Oh, kalau pintu 1000 itu di Semarang. Oh di Semarang, iya betul di Semarang. Kalau ini dulu perkebunan teh yang paling banyak. Jadi dulu yang punya orang-orang Belanda awalnya. Oh, makanya Lipton Temanggung. Lipton Iya, tea. Temanggung Wonosobo itu penghasil teh dan tembakau yang untuk cerutu itu dari Temanggung. Itu Mbak Tini Kasen yang pisah ya di Wonosobo itu temannya Mama Mia. Iya. Oh, jadi dulu orang Belanda senang dengan suasana di Kota Wonosobo. Iya. Seperti Bandung Timur dulu lah, seperti Bandung Timur dulu. Kayak Paris Panjava kalau dulu Pak, para Bandung. Karena masih asri, betul kata Mbak Sari di awal bahwa perubahan yang terjadi di Pulau Kalimantan sudah tidak seperti dulu karena banyak ditebang ya untuk perkebunan, dan ini mempengaruhi alam sekitar Indonesia yang kita cintai ini gitu ya. Mbak Tini menanamkan rasa cinta Indonesia ke anak atau dalam bentuk apa, atau lukisan atau ada atribut Indonesia di apartemen atau di rumah Mbak, atau kira-kira ya makanan aja atau bagaimana? Silakan. Iya enggak, saya itu di rumah itu ada dapat channel Indonesia, jadi saya setiap hari itu kita buka TV Indonesia. Iya. Putrinya bisa ngomong bahasa Indonesia nggak? Bisa, putri saya bisa pintar bahasa Indonesia. Hebat ya. Dari kecil saya ajarkan, memang dari kecil saya ajarkan bahasa Indonesia tiap hari sampai sekarang saya di rumah kita ngomong bahasa Indonesia. Suami saya, anak saya, kita nggak ada ngomong Mandarin di rumah, semua ngomong bahasa Indonesia. Suami pun bisa ngomong bahasa Indonesia. Bisa. Hebat. Ya, bisa. Jadi sekarang putrinya ada di situ nggak, Mbak? Oh, nggak ada. Iya, malam mingguan lagi malam mingguan dia. Kalau ada kita mau ngobrol sedikit sebentar. Iya, kita malam mingguan dia sama temannya tadi keluar ya. Saya keluar ke sini, anak saya keluar sama temannya. Mbak Sari pernah ke Pulau Jawa, Mbak, dengan keluarga? Pernah. Saya pernah ke Surabaya, saya pernah ke Jogja, saya juga pernah ke Temanggung, saya pernah ke Surabaya, pernah ke Semarang. Alhamdulillah pernah ya. Jalan Bali, pernah ke Bali juga. Kemarin tahun kemarin saya baru ke Indonesia, saya ke Bali itu. Lebaran Cina ya. Iya. Kalau papangku itu akrab masih ya dengan komunitas Indonesia, ada Mas Anto, Mas Dayat, dan beberapa masih terus menjalin hubungan ya komunitas. Dan mungkin pada kesempatan ini saya juga menyampaikan, jadi mungkin Mbak Sari kenal yang namanya Mas Bru ya Mbak Sari. Oh iya betul. Jadi kemarin sudah saya sampaikan ke Mas Bru untuk nongkrong bareng, tapi kebetulan dia di Amerika, dia nggak bisa karena waktu kerjanya dia malam. Tapi nongkrong bareng udah sampai Amerika dan juga sudah sampai Qatar, karena mungkin Mbak Sari juga tahu namanya Jalodong, dulu tokoh di Thailand, sekarang dia di Qatar. Kemarin mohon maaf, saya senang sekali mau bergabung, tapi ini rata-rata kita kerjanya malam gitu. Jadi nggak bisa jadi internasional ini. Ya, jadi Mas Bru yang dulu di Taiwan itu di Tainan, sekarang bekerja di Amerika di Peledonia apa ya di daerah sana. Kalau Mas Jalodong juga dulu dari Tainan, sekarang bekerja di Qatar di Maskapai penerbangan Qatar.
Jadi sana sudah tahu ada nongkrong bareng lah. Ada radio nongkrong bareng. Terima kasih Pak Haji, memang top. Udah luas. Iya. Apa namanya? Iya, Mbak Sari. Jadi komunitas mantan PMI, BMI atau TKI ya, TKI Taiwan di Indonesia tuh terjalin akrab nih dengan adanya Papangku aktif ya. Ada yayasan ini dan yayasan yang lain-lain ya dilakukan oleh Papangku di Indonesia ya. Iya. Tadi masa tuanya akan dihabiskan di mana ya, Mbak Sari, rencana? Rencananya sepertinya untuk sekarang saya belum terpikir sih, belum mau di mana, tapi yang jelas sekarang saya masih di Taiwan ya. Saya masih menikmati karena anak saya di sini juga, suami saya di sini juga. Terus iya, jadi saya untuk hari tua itu nanti mau di mana saya belum tahu. Tapi mungkin juga di sini mungkin ya. Mungkin. Iya. Kalau mungkin kalau saya lihat sih Mbak Sari memang di mana aja udah nyaman. Di Taiwan juga nyaman, di Indonesia udah nyaman, jadi dia bingung sebetulnya. Bisa saja Papangku itu. Iya. Mbak Wina, terima kasih nyimak katanya Mbak Wina yang ada di mana nih? Mbak Wina nih ada di Trenggalek apa di Magetan ya? Mbak Wina Karni nyimak Trenggalek sambil meracik wedang katanya. Wah, mantap. Iya. Jadi 17-an di Taiwan itu juga rame ya, itu yang disampaikan Pak Bangku dan Mbak Sari. Kemudian juga Mbak Sari berasa di Indonesia karena makanan Indonesia, orang-orangnya berbahasa Indonesia, betul. Anak-anaknya 100% berbahasa Indonesia, walaupun nanti masa tuanya terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, ya betul. Iya. Kalau kita mau di mana nantinya? Amin, iya. Bisa di mana saja ya, karena bukan masalah di mana fisik kita, tapi hati kita. Iya, betul. Banyak yang di Indonesia tapi hatinya ada di mana tahu, nggak jelas. Tetangga saya di sebelah ya, orang Arab itu dia hatinya ke janda seberang jalan itu ya. Jadi kalau mau WA saya, apa kabar ente? Oh nyaman, saya jawab bukan sehat, nyaman saya bilang gitu. Apa kabar dia? Nggak tahu, emangnya saya intipin, saya bilang begitu. Iya, jadi yang penting memang keberadaan teman-teman di Hong Kong, di Taiwan, di Korea, Amerika ya. Mas Bro ya tadi, itu Bro BRU aja namanya Pak Angko. Ya, Hartono, namanya Hartono. Cuma panggilannya kalau dulu di Taiwan itu betul. Iya betul, Hartono. Iya betul Hartono. Hubungannya sama Jalodong apa? Jalodong nama orang juga? Namanya sebenarnya bukan Jalodong, tapi saya tahunya Jalodong gitu loh. Karena teman-teman malu Jalodong. Iya, panggilan di sini itu Jalodong itu orang itu betul. Mbak Sari bisa sedikit berbahasa Taiwan karena Cak Lontong udah diambil sama Cak Lontong, jadi dia Cak Lodong. Iya. Jadi asinan. Kita kebalik sekarang ya. Kita cinta Indonesia tapi kita berada di Taiwan, berarti kita bisa berbahasa Chinese sedikit. Tolong sampaikan selamat malam untuk pendengar Radio Nongkrong Bareng dalam bahasa Taiwan, Mbak. Bahasa Chinese. Iya. Caca wan an. Wan an. Oh, si san在高雄台湾. Artinya ya
Saya Sari, saya dari Taiwan. Selamat malam, saya bilang begitu. Bapak kan Kasan kan juga pintar, itu orang. Aduh, bisa saja. Gak bisa. Saya sama Bisa makanan. saja itu sama-sama orang. malah di Hongkong malah lebih lagi satu bahasa Kuangtong kan, bukan Mandarin saja. Betul. Iya, bukan Mandarin saja, tapi malah bahasa Kuangtong juga. Itu malah saya itu punya teman di Kaohsiung sebetulnya ya. Tapi Oh, iya? Siapa? saat ini saya sudah lama tidak ke Kaohsiung karena setiap kali tuh saya tuh waktu selama di Taipei. Jadi saya hampir setiap tahun sebelum 2019 itu terakhir saya mendatangkan artis di Taiwan, di Taipei. Ya enggak, untuk pemerintah pemerintah Taipei kerjasamanya. Tapi saya nggak menyempatkan diri untuk ke Kaohsiung karena naik kereta cepat berapa lama ya Pak ya? Naik kereta cepat Taipei Kaohsiung itu ada yang 1,5 jam, ada yang 2 jam. 2 jam ya, ya 1 Ada jam. yang 1,5, ada yang 2 jam. Kalau berhentinya tidak begitu banyak berhenti itu 1,5 jam. Tapi kalau ada yang berhentinya beberapa kali itu sekitar 2 jam. Iya. Kalau maunya pasam yang utuh, nggak yang setengah. Ngomong-ngomong kita juga harus bangga ya, para pendengar nongkrong bareng. Kita warga negara Indonesia harus bangga bahwa mulai Agustus setelah tanggal 17 kita akan ada kereta cepat. Oh iya betul di Jakarta. Bandung. Hanya 30 menit apa 40 menit kan Novi? Aduh, sepertinya pingin nyoba itu saya juga itu. Makanya pulang sekali-sekali kita naik kereta, Mbak. Iya, katanya Agustus ini peluncurannya ya. Iya, Penumpangnya ketinggalan. Sakit cepatnya. Kenapa Pak? Iya, penumpangnya ketinggalan. Karena cepat penumpangnya ketinggalan. Teman baik saya mungkin ada rencana yang mau pulang ini nanti. Pak Pangku itu masih ingat itu Bang Bidin, Pak Pangku. Rencananya Bang Bidin, Bang Bidin itu mungkin insya Allah dia mau nyoba kereta cepat katanya mau pulang ke Indo itu. Iya. Jadi kita harus bangga. 44 menit. 30 setengah jam nyampe ya, sampai 44 menit. Kak Novi dulu bayangin Kalau di aja. luar kan, kalau kereta cepat di luar kan penumpangnya agak tahu aturan. Kalau di Indonesia kan biasa terlambat, keretanya jalan penumpangnya datang. Kalau di Indonesia kita sibuk dengan banyak basa-basi sebelum berpisah, Pak. Jadi kalau udah nyampe kirim salam, sampein ya, tolong sampein sama mantu saya supaya jangan terlalu capek kalau kerja. Itu kereta udah pergi, udah nyampe Bandung, Pak. Ya. Iya, Mbak Sari, kita kembali ke cinta Indonesia ya. Jadi yang ditanamkan ke anak tetap berbahasa Indonesia. Iya betul. Kemudian nonton televisi Indonesia. Masakan saya sama anak saya masak makanan Indonesia. Jadi kita di rumah itu 2 menu. Masakan saya ini sama masakan Indonesia itu ada, pasti ada masakan Indonesianya ada gitu. Ya. Masakan Indonesia lebih ruwet sedikit karena bumbunya tadi betul bumbunya tadi lengkuas sama jahe. Tahu tempe udah cukup ya. Direndam. Makannya di Wonosobo itu dingin, apa aja masuk enak itu. Iya. Oke. Iya, Pak Pangku mungkin sebelum kita tutup nih. Enggak, kalau di saat-saat kalau darah dingin sebenarnya yang tidak percaya diri kan laki-laki. Kenapa? Drop, Pak. Iya. Enggak, beda dengan wanita. Kalau wanita di saat
udara dingin itu percaya diri, beda dengan laki-laki. Mesti Betul. kurang pede gitu. Kurang. Makanya teman saya ke tabib tadi. Urut. Ya. Oke Ya. Pak, sebelum kita akhiri acara pada malam hari ini, yang mungkin Mbak Sari, Pak Pangku ada yang Ya. mau disampaikan kepada teman-teman semua yang sedang ada yang menyimak terus sambil konser di dapur katanya. Kak Sam ketawanya renyah kayak kerupuk. Mbak Wina terima kasih. Mbak Wina ternyata di Trenggalek, Mbak Narti, Mbak Sari ya Kak. Oh Mbak Narti, ya, oke. Terima kasih Wina, Mbak Ayu, ya, Banyuwangi, luar biasa memang Banyuwangi. Kapan-kapan saya mau main juga ke Banyuwangi, ujung timur dari Pulau Jawa. Silakan Mbak Sari, kita sudah masuk di penghujung acara Radio Nongkrong Bareng. Nggak terasa kalau kita punya asik ya, punya keasikan bersendiri, ngobrol. Waktu berlalu. Betul. Dengan cepat, silakan. Iya. Siapa saya dulu apa Pak Pangku dulu? Kamu dulu. Mbak Sari, silakan. Ya buat saudara-saudara saya, teman-teman saya di mana saja berada, baik pun di Indonesia, di Hong Kong atau di Taiwan, dimanapun kita berada, semoga kalian selalu sehat, dipanjangkan umur, dimurahkan rezekinya, dan salam Indonesia. Amin. Ya mungkin saya. Iya Pak, lanjut Pak. Ya, untuk semua teman-teman yang kebetulan mendengarkan Radio Nongkrong Bareng, sekarang Asia sudah hampir semua mendengar dan sekarang sudah merambat sampai Amerika, karena teman kita sudah ada yang Amerika, sudah juga ke Timur Tengah. Kan teman-teman Mas Jalodong itu banyak sudah saya sampaikan, ya Pak, yang penting nanti lama-lama kita ikut dengerin dan akan bergabung. Semuanya semoga selalu sehat dan sukses, dan jangan lupa Indonesia merdeka untuk kita, maka kita isi dengan kebaikan dan juga kita berkreativitas untuk Indonesia maju. Jangan lupa dimanapun kita berada, tolong jalin silaturahmi, menjaga nama negeri ini agar tetap tegar dan sakti. Merdeka. Merdeka. Terima kasih banyak Pak. Pantunnya. Ya. Mbak Sari ini ada sama-sama Mbak Wina bilang salam kenal katanya dari Mbak Wina kepada Mbak Sari. Oh iya, salam kenal juga, salam kembali. Oke, lanjut Pak. Mbak Wina, iya. Pantunnya Pak. Papaku apa ada pantun Pak? Hari ini hari Sabtu, tentu besok hari Minggu. Sudah lama tidak bertemu, rasa rindu di dalam kalbu. Sapu tangan merah jambu, tanda mata pacar pertama dulu. Yang lama sudah berlalu, mari kita cari yang baru. Selamat malam dan sukses. Terima kasih. Terima kasih. Baik, kalau begitu Mbak Sari, ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Pangku, Kak Sam. Iya, sama-sama. Sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua ya. Kita sampai di penghujung acara Radio Nongkrong Bareng ya pendengar. Terima kasih sudah join lewat Facebook kita di chatting atau apa itu namanya, komen ya, di komen. Oke. Indonesia bukan sekedar nama, ada kenangan, cinta dan luka di sana. Ada tempat bertualang, tempat pulang. Ada saya dan kamu yang mencoba memperbaiki dengan cara kita yang sederhana dan tidak kenal lelah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigato. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semua. Ya, para pendengar, dan jangan lupa stay tune. Minggu depan ada Pak Ketum dari Aspataki, Asosiasi Pekerja
penyalur pekerja Indonesia ya yang akan hadir mau menjelaskan mengenai zero cost ya kepada teman-teman semua. Jadi mohon di stay tune hari Rabu malam pukul 9 ya. Jadi jangan kemana-mana. Oke, sampai di sini saja dan saya mau putarkan sebuah lagu Takkan Melupakan dari grup band Raja ya. Selamat malam, selamat istirahat. Bye. 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 Lagu yang terindah sengaja aku cipta untukmu yang terindah. Semoga dapat meluluhkan segala keraguan. Semoga dapat menghancurkan kerasa batu prasangka. Takkan melupakanmu, takkan meninggalkanmu, takkan menduakan cintamu. Ku bersumpah aku tak ingin mengikat janji, tak ingin menjadi duri, tak ingin menjadi api cinta yang membara. Terbanglah kau di pelukku, lepaskan resahmu, bebaskan jiwamu dari prasangka burukmu, dari kerasnya batu curiga. Aku takkan melupakanmu, takkan meninggalkanmu, takkan
lucu